Yuk, lanjut ya. Saya ulangi tabel Z dan permasalahannya. Nah, di statistika, tabel Z ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Di mana X-nya, di sini ada rumusnya ya, misalkan X adalah variabel acak dengan fungsi distribusi normal didefinisikan dengan Fx sama dengan 1 per akar 2pi sigma kuadrat dikali E, pangkatkan negatif X dikurangi mu kuadrat dibagi dengan 2 sigma kuadrat, di mana E adalah bilangan natural, dan mu adalah ratan populasi, dan sigma kuadrat adalah varians populasi. Kemudian ada sejumlah keindah fungsi distribusi normal. Ya, distribusi normal bentuk kurvanya itu mirip seperti lonceng. Oke. Loncengnya ada macam-macam. Kalau di buku ini ya, kalau ini ada 4 nih di gambar 5.1. Teman-teman bisa lihat itu ada 5 grafik. Nah, bedanya ada yang loncengnya itu landai, loncengnya lincip, ada yang loncengnya ideal. Itu perbedaannya tergantung dari nilai mu dan nilai sigma kuadrat. Ya. Kemudian yang untuk distribusi, coba teman-teman lihat yang ini dulu nih. Yang lincip banget. Nah, yang ini coba dilihat ya. Dia di sini, yang bawah itu adalah sigma kuadratnya, yang ini. Kemudian ini mu-nya, yang sumbu y-nya. Nah, kalau mu-nya di sini 0,9, nah di sini ya, dengan simpangan bakunya 0, mu-nya 0 di sini, di sini mu, di sini ya, yang ini ya, yang biru ini, mu-nya sama dengan 0, dengan sigma kuadratnya itu sama dengan 1, yang biru. Jadi bentuknya lincip seperti itu. Kemudian ada yang, kita lagi ya, yang di sini nih. Nah, yang kuning. Teman-teman lihat di sini mu-nya yang kuning ya. Mu-nya 0, Kemudian sigma kuadratnya adalah di sini nih, 0,5. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama mu-nya 0 di sini, tetapi ketika varian populasinya berbeda, maka dia akan mempengaruhi ketinggian dari loncengnya. Kemudian ada yang semakin landai di sini nih. Nih, semakin landai di bawah nih. Kenapa kok semakin landai? Karena dia semakin kecil simpangan bakunya. Simpangan bakunya sama dengan 0,2, maka dia semakin turun. Nah, ini loh yang dinamakan keruncingan lonceng dan kelandaian. Yang kemarin kita pelajari sebagai skewness dan kurtosis ya. Pada babak sebelumnya teman-teman mahasiswa sudah belajar itu. Ada skewness yaitu kesimetrisan atau kecenderungan sebaran data, kemudian ada kurtosisnya juga, kurtosis sebagai skewness itu kecondongan ya, jadi dia condong ke kanan atau condong ke kiri. Kalau ini kan simetris dia, kiri dan kanan sama. Kemudian kalau kurtosis apakah datanya runcing atau relatif tipis. Nah, kalau yang biru tadi dengan simpangan bakunya 1 itu kan dia kan runcing. Kalau yang merah itu dia cenderung landai. Kemudian kalau mu-nya berubah menjadi negatif 2. Nah, di sini ya, dia menjadi negatif 2 di sini.
ya. Nah, dia di sini, ini mu-nya di sini nih, negatif 2 mu-nya. Negatif 2. Jadi dia geser ke kiri dengan sigmanya, sigma kuadratnya adalah 0,5. Jadi fungsi distribusi itu berubah-ubah tergantung dari besarnya mu dan besarnya simpangan baku. Nah, untuk ini kan ada bermacam-macam fungsi distribusi, ya toh. Lah, nanti ada yang khusus yaitu distribusi normal standar. Distribusi normal standar ketika mu-nya 0 dengan simpangan baku 1. Itu artinya dia merupakan diagram distribusi normal yang standar. Ini sudah pernah Ibu jelaskan ya. Nah, bahwa kehidupan di dunia ini rata-rata itu mengikuti grafik atau diagram dari distribusi normal standar. Jadi ini kalau misalkan kita lihat dari prestasi mahasiswa, sing ora iso banget iku sithik, kemudian naik. Sing yang tengah ini tuh rata-rata orang normal lah, bisa dibilang seperti itu. Orang normal tuh banyak, tetapi wong sing jenius banget, pinter banget nilainya akan turun semakin sedikit. Nah, itu. Sama juga ketika kehidupan nyata, orang yang tidak punya banget, yang miskin sekali itu nilainya sedikit, tetapi orang yang rata-rata ekonominya sedang itu banyak. Tetapi yang kaya raya sultan, nah itu kan juga sedikit. Oke, itu adalah gambar dari diagram distribusi normal standar. Kemudian dia punya ciri-ciri nih, sifat-sifatnya. Nah, seluruh luas dari permukaan, seluruh luas dari ini di bawah kurva, ya. Bentar, pen saya kok agak macet-macet. Jadi yang di bawah kurva normal ini, ya, luasnya itu sama dengan 1. Jadi yang di bawah kurva normal luasnya sama dengan 1. Kemudian nilai peluang untuk menyebut titik pada variabel X adalah 0. Yang ketiga, sifat yang ketiga, nilai peluang dari variabel acak X lebih besar dari A ke kiri adalah luas di bawah kurva normal dari garis X sama dengan A ke kiri. Maksudnya gimana? Nah, ini yang diarsir ya. Jadi nilai peluang dari variabel acak X yang lebih besar dari A ke kiri. Nah, ini adalah nilai peluangnya, itu adalah bagian yang diarsir. Tadi kan kalau seluruh luas di bawah kurva normal kan sama dengan 1. Lah, ini ada kaitannya. Karena nilai peluang itu kan 0 sampai 1. Kalau semuanya ini peluangnya 1. Nah, kalau mau dicari peluang dari variabel acak X, berarti yang diarsir ini dia diberi batas ya. X sama dengan A, A-nya di sini berarti luasnya adalah, peluangnya adalah luas dari kurva yang paling kiri sampai A, begitu. Oke. Sekarang kita baca yang namanya tabel distribusi ya. Kalau kalian tadi sudah belajar grafiknya, sekarang ke tabel distribusi ada di halaman 220. Tolong semuanya sambil buka halaman 98. Teman-teman mahasiswa bisa buka halaman 220. Kita lihat ya. Kita mau menentukan nilai dari luas kurva antara Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 2 adalah 0,4772. 0,4772. Nah, caranya gimana? Sebentar, kalian bisa lihat saya enggak? Nih, kelihatan enggak? Di sini kan ada 0 ya.
0 di sini, tarik sampai 2 ke bawah. 2 yang sini. Ya. Nah, di sini ada 0,4772. Artinya ini adalah luasan dari simpangan baku 0 sampai 2. Jadi luasnya adalah 0,4772. Sampai di sini ada pertanyaan cara baca kurvanya? Tolong saya direspon ya, Nak ya. Bisa atau bingung? Coba Ibu Bu, tanya. saya mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Berarti nilai peluang itu sama dengan luas kurva gitu, Bu? Ya, nilai peluangnya adalah luas kurva di bawah kurva normal tadi. Luas di bawah kurva normal, Mas. Oh, nggih, Bu. Terima kasih. Oke. Sekarang Kak BDI ya. Coba teman-teman cari luas di bawah kurva antara, sorry Ibu tadi bilangnya sigma kuadrat ya, bukan ya. Luas kurva antara Z, nilainya Z. Z0 sampai Z2. Tadi kan 0,4772. Kemudian luas kurva di bawah, luas di bawah kurva antara Z0 dan Z3. Yang atas itu 0, yang bawahnya 3, 0,4987. Kemudian Ibu coba carikan luas kurva antara Z sama dengan 0,02 sama 0,2 dan 0,02. Coba 0,02 ke Z sama dengan 0,2. Coba dijawab Mbak Eka. Mbak Eka. Oke, jawabannya berapa, Nak? Luas kurvanya, Nak? 0,0871. Oke, bagus. Bisa ya, berarti ya. Saya cek satu lagi, coba. Luas di bawah kurva antara 0,05 ke Z sama dengan 1,5. Tolong dijawab Mas Marsha. Marsha Irfan. Ibu ulangi 0,05 ke Z sama dengan 1,5. Mas Marsha? 0,43. Gimana Marsha? 0,4394. Oke, bagus. Yang lain bisa semua? Yang belum bisa disampaikan, G. Nanti biar Ibu enggak terlalu jauh. Bisa ya, Nak ya? Nggih, Bu. Iya, Oke. Bu. Kalau itu Iya, Bu. sudah, kita balik ke sini. Nah, di bawah kurva normal 68,26%, luasannya berada pada rataan X sama dengan 0, ditambah dan dikurangi 1, simpangan baku plus minus 1,0 Z. Nah, itu kamu lihatnya berarti di tabel ini. Nih. Nah, ini ya. Di sini kalau di bukumu mungkin lebih bagus, nggih. Coba kita lihat ke grafik yang paling kiri atas ya. Di sini adalah luasan di bawah kurva normal ya. Dia dengan 95,44%. Kalau di sini munculnya ya, Nak ya. Sebentar.
Di sini munculnya kan 0,9544. Ini dijadikan persen. 95,44%. Nah, seperti itu, nggih. Dia berada pada rataan, nggih, pada rataan 2 ini. Yang bawah tadi kan mu ya. Yang bawah mu, rataan 2 sampai rataan negatif 2 dengan simpangan bakunya 2. Jadi ini ketinggiannya 2 ini, simpangan bakunya 2. Jadi luasannya dia adalah 95,44 dengan mu-nya atau nilai Z-nya ini berada di antara negatif 2 sampai 2. Kemudian luas ketika Z-nya berada di antara negatif 1 sampai 1 adalah 0,6826. Jadi luas di bawah ini tuh berapa sih? 68,26%. Seperti itu ya bacanya ya. Kemudian, nah di sini peluangnya. Tadi kan yang diarsir atau luas di bawah kurva adalah peluangnya, nilai peluangnya. Di sini nilai peluangnya adalah 99%. Kapan sih peluang 99%? Ketika nilai Z-nya itu berada di antara negatif 26 sampai 2,6. Sorry. Ibu ulangi, luas di bawah kurva mencapai 99% ketika nilai Z-nya itu negatif 2,6 sampai 2,6. Kemudian yang ini adalah 95% ya, itu ketika nilai Z-nya negatif 1,96 sampai 1,96. Nah, seperti itu. Biasanya yang sering banget dipakai adalah 2 yang bawah ini, Nak. Yang 99% sama 95%. Kemudian yang akan kita gunakan ya, yang akan kita gunakan di dalam perhitungan statistika biasanya itu ngitungnya adalah separuhnya. Jadi maksudnya gini, dia dihitung 0 sampai nilai Z tertentu dan nanti yang dicari separuhnya dan peluangnya nanti dikalikan 2 seperti itu. Seperti yang akan kita bahas berikutnya nih. Ini cara baca tabelnya tadi ya. Misalkan temukan ya nilai Z-nya untuk Z sama dengan 0,45 yang kalau tadi kan diketahui kita akan mencari nilai luasnya dari Z 0 sampai berapa. Tadi kan seperti itu. Lah kita tabel halaman 220 tadi digunakan untuk nih mengetahui nilai peluangnya. Ini diketahui peluangnya 0,45 ya. 0,45 itu terdiri dari 0,4 ditambah 0,05. Jadi kalian lihat dulu 0,4 nih, 0,4 di sini nggih. Terus ditarik ke kanan sampai kamu nemu 0,05. Nah, jadi dia berada di sini. Gitu. Nggih. Bisa bacane? Halo? Nggih, Bu, bisa. Ibu bisa. Oh iya, kita coba ya. Coba halaman 220 dibuka tabelnya. Ibu mau nyoba temukan luas ya, luasnya berapa untuk Z sama dengan 1,96. 1,96. Coba yang belum tadi siapa? Mbak Dian Maharani. 1,96 Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Mbak Dian nggak ada suaranya. Mas Fatur, coba.
1,96. Nilainya berapa? Luasnya? Iya, Bu. Ya, gimana, Dian? Luasnya berapa? 0,6 ditambah 1,9. 1,96 yang 1,96. Berarti berapa tambah berapa, Nak? 0,06 ditambah 1,9. Ini ya, Nak, ya. 1,9 tambah 0,06. Jadi luasnya berapa, Beb? 0,475. Oke, luasnya 0,475. Nah, oke, makasih ya Mbak Dian. Karena yang dihitung, kamu lihat halaman 220 yang di atas ya. Jadi kan ada seperti ini. Dia ngitungnya 0 sampai yang kamu inginkan tadi. Di sini 0 sampai 196. Dia kan di sini ya. Nah, kalau mau dicari, kemudian ini peluangnya berapa? Kan gitu, nggih. Padahal ini kan dia hanya separuh. Kalau mau lihat peluangnya berapa, berarti dikalikan 2. Kalau mau sampai negatif 1,96. Nah, gitu. Jadi sampai negatif 1,96 berarti 2 kalinya 0,475, yaitu 0,95. Sama dengan yang sudah kita cari di sini tadi ini loh. 1,96 toh? Hasilnya 95%. Loh kok enggak sama Bu dengan yang tadi lah, karena ini yang Ibu arsir nih, ini baru separuhnya tadi 0,475 yang kanan, yang kiri juga 0,475 kalau ditambah 0,95 gitu nggih. Jadi tabel halaman 220 itu baru separuhnya peluangnya. Oke, ada masalah atau boleh kita lanjutkan? Halo. Lanjutkan, Bu. Oke. Kita ke contoh pemecahan masalah ya. 820 siswa kelas 8 di suatu sekolah diukur prestasi belajarnya. Diasumsikan datanya berdistribusi normal dengan rataan 340 dan variansinya 256. Diketahui nilai dari 4 siswa, masing-masing Mary 364, Yuta 356, Agus 344, dan Ringo 332. Nah, di sini kita belum dapat nilai Z-nya. Di sini masih nilainya masih mentah, kemudian nilainya kita bakukan. Itulah mengapa pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari nilai baku ya, ada Z itu halaman 93. Kemarin kita sudah belajar itu halaman 93. Jadi rumus ini nih, rumus Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan S, ini ada di halaman 93. Kita pakai lagi ya. Yuk kita ke soal yang pertama. Berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas Yuta? Pertama-tama kita yang dari diketahui dulu. Nah, di sini ada rataan. Nah, 340 ini sebagai X bar rata-rata ya. Kemudian varian sigma kuadrat sama dengan 256. Kemudian kita masukkan, kita distribusikan ke dalam rumusnya. Kita karena di rumus adanya S, berarti kita cari S dulu, akar dari S kuadrat yaitu 16. Kemudian X-nya adalah data yang kita tuju, yaitu nilainya Yuta. Nilai Yuta 356. Kemudian diperoleh hasil bahwa Z-nya sama dengan 1. Oke. Sampai di sini paham? Nggih, Bu. Oke. Kemudian ya kita mau menghitung luas dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan sampai Z sama dengan 1. Nah, tadi Yuta nilainya di sini nih 1.
Nih, Yuta. Ya. Kemudian kita kan mau mencari berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atasnya Yuta. Kemudian kita cari dulu luasan di bawah kurva dari 0 sampai 1. Nah, ini 0 kan tengah. 0 sampai 1 luasnya berapa? Kalian lihat tabel halaman 220. Nah, tadi sudah Ibu ajari ya. Luasnya Z-nya 0 sampai dengan 1. Diperoleh 0,3413. Bisa menemukan itu? Nemu ini 0,3413 bisa? Bisa, Bu. Yes, Bu. Ya. Oke. Kemudian, nah, tadi kalau luas di bawah kurva semuanya, luas semuanya kan 1 ya, Beb ya. Kalau ini kan separuh gini nih. Nah, kalau separuh berarti luasnya adalah 0,5 setengah ya. Kalau ini luasnya sama dengan 1. Karena luasnya itu separuhnya sama dengan setengah, maka nih kita cari peluangnya, ya nilai peluangnya itu setengah dikurangi luas dari 0 sampai 1 sampai perolehannya Yuta. 0,5 kurangi 0,3413 sama dengan 0,1587. Jadi peluang siswa yang di atas Yuta itu yang sebelah sini nih ya, dia itu dari 0,5 dikurangi 0,3413. Kemudian yang dicari kan banyaknya siswa, Bu. Itu kan baru peluang. Kemudian dikalikan dengan banyaknya siswa seluruhnya. Dari jumlahnya tadi kan sudah diketahui ya dari contoh ya. Ada sebanyak 820 nih dipakai nih, dikalikan peluangnya tadi. Jadi banyaknya siswa yang memiliki nilai di atas Yuta adalah 130 orang, meskipun ada desimal, kalau orang kan tidak mungkin desimal ya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya. Mbak Fadila sudah bisa? Insya Allah, Bu. Insya Allah apa? Insya Allah bisa apa insya Allah? Bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian kita ke nomor 2. Berapa persen siswa yang mendapat nilai di atasnya Mary? Caranya sama, berarti kita perlu mencari nilai Z untuk punyanya Mary. Oke. Kemudian diperoleh nilai Z-nya itu 1,5. Berarti Z-nya di sini nih, 1,5. Kemudian kita cari luasnya nih. Luasnya itu yang kita arsir. Ini kan Mary di sini ya. Nah, yang ditanyakan itu yang diarsir merah. Berapa sih yang di atasnya Mary? Kita cari dulu luas di bawah kurva normal dari Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 1,5. Coba teman-teman cek. Halaman 220. Sama enggak hasilnya? Dari 0 sampai 1,5. Diperoleh luasnya 0,4332. Sama ya? Nggih, Bu, sama. Oke, 0,4332 itu posisinya di mana? Di sini loh, Nak. 0,4332. Kemudian yang di atasnya Mary. Nah, karena ini dari 0, yang sebelah kiri kan nggak dihitung, berarti kan setengahnya. Setengah dikurangi 0,4332. Jadi yang di atasnya Mary itu tersisa 0,0668. Kalau dibuat persentase dikalikan 100% hanya 6,68% siswa yang mendapat nilai di atasnya Mary. Oke, mudah ya Nak ya? Halo?
Nggih, Bu. Ibu. Insya Allah. Nggih, Bu, saya bisa gitu loh. Khususan untuk nomor 2 ini kan bisa. Kalau untuk yang lain, insya Allah belum tentu, Bu. Yang untuk nomor 2 ini bisa nggih? Nggih, Bu, bisa. Nggih, Bu, bisa. Oke, kita lanjut nomor 3. Berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas Ringgo? Nah, sekarang Ringgo ini dia ternyata setelah diukur Z-nya dia negatif 0,5. Nah, negatif. Kalau tadi kan positif semua. Terus gimana ya, Bu, cara ngitungnya semuanya ini? Nah, sama sebenarnya caranya. Kita nggak usah ngitung yang sini, karena ini kan separuh dari kurva tadi ya. Kalau separuh kan nilainya setengah peluangnya. Kemudian kita ngitung aja nih, luas dari 0 sampai 0,5. Meskipun di sini kan negatif 0,5, tetapi dia kan berlaku simetri ya, Nak ya. Jadi kamu carinya dari 0 sampai 0,5. Oke. Coba lihat lagi tabelnya, 0 sampai 0,5. Hasilnya adalah 0,1915. Sama ya. Nah, kemudian berarti luas daerah yang di atasnya Ringgo berhenti di sini. Berarti semua yang di RC Ringgo. Jadi penjumlahan dari 0,1915 ditambah 0,5. Jadi 0,6915 atau 69,15% siswa yang nilainya berada di atasnya Ringgo. Jadi tergantung pertanyaannya. Dia mintanya banyaknya orang atau persentase. Okay? Kalau banyaknya orang tinggal ngalikan 820 atau jumlah siswa seluruhnya. Kalau mintanya persentase dikalikan 100%. Seperti itu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Oke, silakan yang mau tanya. itu kenapa kok ditambah ya, bukan tadi dikurang? Oh ya. Nah, coba kenapa tadi dikurang sekarang ditambah? Gini loh ceritanya. Yang mau ditambah dulu apa yang dikurang dulu, Nak? Kurang dulu nggak apa-apa, Bu. Dikurang dulu tadi ya. Ini coba lihat yang nomor 2. Nomor 2 tadi kan nilai yang berada di atasnya Mary. Mary kan di sini posisinya, Mbak. Z-nya lihat 1,5. Berarti kan di sebelah kanannya 0 ya, Nduk ya. Oke, mudeng ya. Kemudian kita cari dari 0 sampai 1,5. Oke loh. Dari 0 sampai 1,5 itu berapa? Kita cari yang warna hijau nih. 0,4332. Padahal yang hijau ini bukanlah yang kita inginkan. Tetapi kita kan hanya bisa mengukur 0 sampai 1,5. Sedangkan 1,5 sampai tak hingga di sini kan kita nggak bisa ngitung ya. Nah, separuh ini, Beb. Nah, separuh ini, separuh di bawah kurva ini nilainya itu setengah. Yang sudah diketahui yang hijau ini 0,4332. Untuk dapat yang merah berarti kan 0,5 dikurangi 0,4332. Pelan-pelan, paham enggak? Ini karena Z-nya itu positif yang lihat, Z-nya positif. Kemudian yang nomor 3 kasusnya Z-nya adalah negatif. Ini sama-sama kita ngitung tapi dia negatif. Jadi kita bisa ngukurnya itu dari 0 ke kanan atau ke kiri. Nah, kita kan cari nilai Z-nya negatif. Z-nya negatif 0,5. Kita nggak bisa nyari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan negatif 0,5 itu nggak bisa, Mbak. Jadi kita bisanya dari tabel halaman 220 kita bisa ngitung, ya. Atau misalkan dirimu mau memaksakan diri, oh di sini
Berarti saya ngitung aja deh Z sama dengan negatif 0,5 ke Z tak hingga. Oke, Z tak hingga. Bisa nggak ngitung langsung ke sini? Nggak bisa sayang, ini tidak difasilitasi oleh tabel. Makanya kita ngitungnya satu-satu ya. Dipotong gitu loh. Jadi ngitungnya dipotong. Dipotongnya gimana? Satu kurva utuh ini kita bagi dua. Kan mintanya di atasnya ringgo tuh, kan sebelah sini. Nah, ini kan ada 0 sampai tak hingga. Nah, yang ini. Ini sudah diketahui peluangnya yaitu setengah karena dia setengah dari kurva. Ketika ketika Z-nya sama dengan 0 di sini ya. Z-nya 0 sampai tak hingga, separohnya itu peluangnya 0,05. 0,5, sorry. Kemudian kita ngitung dari 0 ke kiri, ngitungnya kalau yang ke kiri ya, tidak dari negatif tak hingga sampai negatif 0,5 enggak, tapi dari 0 sampai ke 0,5 nih. 0 ke Z sama dengan 0,5. Kita cek. 0 sampai 0,5 hasilnya adalah negatif 0,195 yang diarsir warna merah ini. Kemudian kita tambahkan karena ringgo kan nggak hanya dari negatif 0,5 sampai 0, tapi ditambah juga 0 sampai tak hingga. Makanya ditambah antara 0,195 ditambah 0,5 gitu Mbak ya penjelasannya. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah jelas belum Mbak Kartika? Lumayan. Lumayan ya, nanti dibaca sendiri lagi juga ya Mbak ya. Ibu harap tulisan-tulisan saya ini ya, kalian juga nulis. Kalau bukumu kan masih bersih tuh, kalau buku saya kan udah dioret-oret nih. Tulisan-tulisan ini loh. Nah ini kalau kamu hanya baca yang ini toh, yang bawah sini aja itu nanti agak susah pastinya. Kalau kamu baca ini aja, nggak kamu urak-urak di gambarnya nanti tidak mudeng, oke? Oke. Kemudian yang lain gimana? Yang lain selain Mbak Kartika? Sampun paham, Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Mas Puji paham. Yang ciwi-ciwi yang lain, cewek-cewek ini gimana? Sudah, Bu. Paham. Oke, kalau belum nanti ini ya, tanya enggak apa-apa ya. Kemudian kita ke nomor 4. Ada berapa mahasiswa yang mendapat nilai di bawahnya ringgo? Kalau tadi kan di atasnya ringgo, sekarang di bawahnya ringgo. Tadi sudah dicari ya, dari 0 sampai 0,5, Z 0,5. Diperoleh Z-nya 0,195. Kalau dicari di bawahnya ringgo, di sini ya, berarti kita cari yang separuh ini dikurangi nilai Z 0 sampai 0,5. Nah ini loh, kenapa kok dia langsung dicari, langsung dikurangi Bu, tidak kayak tadi ditambah. Mungkin ada yang masih bingung ya. Ini ada dua cara, boleh ini ya langsung 0,5 dikurangi 0,1915 atau pakai informasi yang nomor 3. Nomor 3 kan ini ya. Ini kan sudah diketahui bahwa tadi yang sorry tadi saya terputus. Kenapa ya Pak terputus ya? Nih ya, kalian bisa cari kalau misalkan mau di bawah ringgo tinggal aja misalkan sudah ada informasi nomor 3. Langsung yang di bawah ringgo berapa? 100% dikurangi 69,15% bisa seperti itu. Kalau misalkan mau ngitung juga dihitung ya ini 0,5 dikurangi kan separuh guys, setengah luas di bawah kurva dikurangi 0,1915. Jadi
Peluangnya adalah 0,3085 dikali 820 dikali banyaknya siswa. Jadi hasilnya 253 orang setelah dibulatkan. Oke, nomor 4 ada pertanyaan, Tija? Silakan. Boten, Bu. Boten, Bu. Oke, Mbak Kartika, gimana Mbak Kartika? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang nomor 5. Ada berapa persen yang mendapat nilai di bawahnya Agus? Nah, setelah dihitung nilai Z-nya Agus adalah nilai Z-nya Agus 0,25. Nih, Z-nya Agus. Padahal yang dicari kan yang di bawahnya Agus. Berarti kan kita dari Agus ini kita tarik ke kiri. Nah, sampai Z sama dengan 0, itu peluangnya 0,5. Kemudian kita nyari nih yang belum. Yang belum adalah 0 sampai 0,25. Coba lihat halaman 220. Dari 0 sampai 0,25. Hasilnya 0,0987. Kalau di situ nggak ada ya di tabel ya. Jadi di tabel itu gitu. Kalian juga selain dari tabel bisa juga pakai ini apa namanya Excel juga bisa. Kalau di tabel nggak ada berarti didekatkan di sini. Bisa deh 0,2 ya toh, kamu tarik ke kanan sampingnya 0,05. Yang tadi ini ya 0,25 itu dari 0,2 ditambah 0,05. Tarik ke kanan ya nak ya. Dari 0,2 tarik ke kanan ketemu 0,0987. Ketemu? Iya, Bu, kepanggil, Bu. Oke, itu ya. Jadi nilai Z-nya 0,09 nilai peluangnya 0,0987. Itu yang hanya yang sebelah sini. Kemudian yang persentase di bawahnya Agus berarti ditambah. Dari Agus kan mandek yang ini loh. Berarti ditambah dari kiri 0,5 ditambah 0,987. Hasilnya adalah 0,5987. Jadi banyaknya. Jadi persentase yang di bawah Agus ada sebanyak 59,87%. Begitu. Okay. Itu adalah dari tabel Z beserta permasalahannya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Belum? Bu, tangklat pembulatan orang, Bu. Ya, silakan. Ya, tadi misal kan yang nomor 4 tadi 252,97. Nah, itu dibulatkan menjadi 253 orang. Tadi saya melihat ada yang berarti kalau yang di bawahnya 0,5 itu, Bu. Iya, yang tadi Ikut dibulatkan depannya, nomor 1 dibulatkan sama nomor 4, Mas. Kalau 252,97 nomor 4 itu dinaikkan ke atas. Seperti pembulatan biasa berarti, Bu. Iya. Atas niku nggih, matur suwun, Bu. Oke, ada lagi mau tanya? Belum? Halo. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum kita coba halaman 118. Teman-teman kerjakan nomor 10. 10 sudah ya. Nomor 11 coba.
Ya, nomor 11 dikerjain. Sama nanti nomor 7 ya enggak apa-apa. Nomor 7 langsung coba di sini di Zoom ya. Di atas Z sama dengan 1,96. Bisa enggak? Coba nomor 7 mau langsung apa dikerjakan dulu? Gimana, Nak? Halo. Ini latihannya mau langsung via Zoom atau mau dikerjain dulu? Ya. Saya rasa cukup ya kuliah hari ini. Nanti teman-teman boleh melanjutkan dengan latihan. Kemudian boleh menanyakan ke Bu Ratri jika ada hal yang masih belum kalian pahami. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar distribusi T, distribusi F, dan distribusi Chi-square ya atau Chi-kuadrat dan permasalahan-permasalahannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti kuliah statistika dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.